doakan hutangnya cepat lunas. Amin ya robbal alamin. Siapa di sini yang punya utang? Wah, kalau utang mah nggak boleh bilang-bilang ya. Kalau utang mah nanti dibayar insya Allah ya. Baik, baik Bapak Ibu. Eh, Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari menjelang siang. Kayaknya udah siang deh. Ini di Bekasi udah jam 10 sama ya. Kalau di Makassar mungkin udah lewat ya. Gitu ya. Kalau di Makassar beda sejam apa 2 jam ya. Masuknya Wita ya kalau nggak salah ya. Wita atau Wit. Nah, itulah bedanya ya. Ada perbedaan waktu. Kemudian insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah pada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu guru, insya Allah semangat semua ya menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Sama Bapak Ibu guru, semuanya Bapak Ibu sebagai guru dan saya pun sebagai guru juga ya. Baik, satu lagi pantun boleh ya. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Jalan-jalan ke Yunani. Cakep. Jauh amat ya Yunani ya. Jangan lupa beli kuaci. Mana cakepnya? Bapak Ibu yang hadir di acara hari ini, saya doakan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja mari kita awali acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, insya Allah ya kita semuanya semangat ya sebagai guru untuk membantu anak-anak bangsa ya mencerdaskan bangsa. Insya Allah kita menjadi pahlawan yang bukan tanpa tanda jasa ya, tetapi emang pahlawan yang memang kita itu diperhitung tidak hanya di negara tapi di dunia. Nah kemudian Bapak Ibu di sini kira-kira eh, cukup nggak sih Bapak Ibu terkait penghasilannya gitu kan? Karena kan biasanya kalau guru itu kan PR-nya adalah kalau jasanya udah nggak ada inilah, nggak ada tandingannya lah gitu ya. Tapi kalau dari penghasilannya bagaimana ya? Nah, ini menjadi pembicaraan kita pada pagi hari ini gitu kan. Eh, Kalau dari segi penghasilan bisa jadi Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah cukup ya, cukup buat sehari-hari gitu kan. Cukup ini, cukup itu ya kan. Tetapi bisa jadi ya untuk lebih dari itu kayaknya belum bisa gitu ya. Contoh kayak saya nih, saya guru, penghasilan saya ya cukup buat kehidupan sehari-hari. Cuman ketika saya pengen sesuatu yang lebih, misalkan nih, ya kan, mau beli kendaraan gitu kan, mau beli rumah, mau beli yang sesuatu jumlahnya besar, ini kayaknya masih mikir-mikir, ya kan? Masih apa namanya ya? Masih harus nabungnya lama gitu ya. Nah, bagaimana caranya biar impian itu bisa tercapai? Ya, mudah-mudahan nanti ketika kita mengikuti acara ini bisa menjadi solusi kita untuk bisa menggapai impian kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu, dan juga eh, yang dikhawatirkan juga nih karena masalahnya ada penghasilan, banyak juga saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu guru di sana itu yang eh, terkena pinjol ya, pinjaman online. Kenapa? Karena mungkin terpaksa harus melakukan itu. Nah, langsung saja dah, kita nggak lama-lama nih ngobrol di sini ya. Nanti langsung aja nih sudah ada pembicara kita, sudah ada mentor bisnis nih. Beliau juga benernya adalah guru. Dulunya guru, ya kan? Pengalamannya pernah mengajar selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian juga ketika apa menemukan bisnis yang tepat, alhamdulillah beliau fokus di bisnisnya dan akhirnya resign jadi guru, ya kan? Akhirnya menjadi guru para mitra bisnisnya. Nah, kemudian beliau juga sebagai mompreneur ya,
ibu-ibu ya punya 3 anak ya, tapi bisa menjalankan bisnis dari rumah dan juga sebagai mentor bisnis, alhamdulillah harapan atau impiannya juga sudah tercapai, yaitu umroh, kemudian juga rumah, ya kan, kemudian juga beli kendaraan, kemudian juga sudah trip kemana-mana nih. Yang saya list ini di sini sudah ke Eropa, sudah ke Asia, dan juga sudah ke Afrika, Masya Allah. Nanti mungkin kita akan apa namanya tahu ya beliau itu nanti siapa. Ya, karena kemarin itu ya ke Eropa itu pernah ke Prancis, ke Belgia, Belanda, Italia, Inggris, Norwegia, terakhir Norwegia kemarin itu ya. Kemudian juga pernah ke Mesir juga dan lain sebagainya. Banyak negara yang sudah disambangi oleh beliau. Langsung saja ini ilmunya pasti banyak dan pastinya nanti bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja tidak lama-lama dari saya. Silakan kepada biasa saya manggilnya Mbak Aini ya. Silakan kepada Mbak Aini kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Sebelumnya, teman-teman, sebelum saya melanjutkan, boleh ya simak video yang satu ini. Silahkan. Gimana? Bisa? Atau sedang loading? Oke, ada iklan. Gambarnya belum terlihat ya? Sama nggak? Di layar saya belum terlihat nih. Mohon maaf Ibu Mia, itu gambarnya nggak ada. Jadi kita ngelihatnya layar putih doang. Ya, ulangi. Ada keluar belum? Belum keluar videonya. Belum ya. Udah belum? Kok di sini udah keluar? Iya, di sini belum keluar tuh, masih bentuk file. Bentar dulu deh. Videonya dibuka dulu sebelum di share screen deh coba. Mohon maaf ya pemirsa semuanya, iklan. Udah belum? Ya, sip. Digedein ininya apa? Layarnya begitu dia. Ulang ya. Ulang.
Oke, baiklah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini, teman-teman. Walaupun tadi sedikit menyimak video ya, itu sedikit tentang profil saya. Ya, memang walaupun belum sempurna tadi videonya kita lihat, tapi mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman semua ya. Saya sedikit ceritakan bahwa teman-teman sama, kondisi saya 10 tahun lalu sangat beda jauh sama yang tahun ini. 10 tahun, 10 tahun. Nah, jadi kalau kata guru saya, kita itu hanya pilihannya hanya dua kok gitu, downgrade atau upgrade gitu. Nah, downgrade itu adalah kita mau belajar, kita mau bebenah. Kalau downgrade itu ya kita nggak ngapa-ngapain, kita pasrah, kita ya apa adanya aja. Itu mungkin bisa stuck atau bahkan bisa menurun. Tapi saat kita melakukan pergerakan-pergerakan, meskipun kita lelah, meskipun kita susah, meskipun kita payah, meskipun kita nangis berdarah-darah, insya Allah pasti akan berubah. Ya, itu adalah sebuah mungkin bukan hanya teori, tapi nyatanya orang rata-rata melakukan itu, ya hasilnya seperti itu, gitu. Itu adalah sebuah apa ya? Kalau dalam di kita ya namanya proses ya. Proses apakah tidak mengkhianati hasil? Namun hasillah yang tidak mengkhianati proses. Betul, kadang kita berproses belum tentu ya. Kadang kita berproses belum tentu berhasil, apalagi kita tidak berproses. Oke, teman-teman semuanya, saya mungkin sering ya teman-teman juga di grup ya atau pernah saya japri ya, mungkin kita belum pernah melihat secara langsung dan sekarang kita bisa bertatap muka ya. Teman-teman yang belum on video boleh dipersilakan untuk on video. Mungkin yang lagi nyambi-nyambi boleh gitu, kita nggak sampai mungkin paling maksimal 1 jam lah ya kita berada di sini teman-teman semuanya, karena akan beda saat kita on video sama off video, bisa lebih maksimal saat kita off video ya, seperti itu. Nah teman-teman, sekali lagi saya adalah dulunya pernah menjadi seorang guru di lembaga formal ya, seperti itu kurang lebih 7 tahun. Alhamdulillah saya juga sama dari nol, kemudian dari gadis dan sampai punya anak, sampai menikah tetap menjadi guru. Tetapi ada satu hal yang membuat saya ingin resign. Apa itu? Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Tapi saya belum ada bayangan saat itu adalah bisa sukses atau enggak. Yang penting saya jalanin aja dulu gitu. Dari sebuah perjalanan insya Allah alhamdulillah ya ada hasil gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya membuat ini sebetulnya adalah sangat miris sekali ya, sering melihat di media sosial ya. Kita mungkin sering juga melihat ya bahwa data yang paling tertinggi, profesi yang paling banyak melakukan pinjol ya, peminjaman online adalah profesi guru. Tentunya ini sangat menyayat hati, sangat sedih, sangat juga miris ya. Kenapa kok bisa terjadi? Ada kemungkinan-kemungkinan. Ya kemungkinan mungkin gaji sebulan tidak mencukupi atau juga karena gaya hidup. Mungkin cukup, tapi karena untuk gaya hidup nggak cukup gitu. Bisa terjadi akhirnya bisa melakukan berbagai macam, ya kadang dihajar-hajar aja seperti itu. Saya merasakan bahwa gaji guru itu seberapa sih dan kenaikan setiap tahun itu berapa. Itu saya merasakan juga kok dan saya paham ya misal taruhlah UMP gajinya ya seperti itu ya 4 juta atau 5 juta. Tapi kalau anaknya banyak, anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5 pasti juga tidak mumpuni. Sesoleh-solehnya kita, sepintar-pintarnya kita, mungkin sealim-alimnya kita udah pasti kita butuh uang untuk hidup ya. Bukan hidup untuk uang, tapi uang untuk melanjutkan kehidupan atau meneruskan kehidupan. Oke, next. Boleh kita buka slide pertama. Di sini teman-teman ternyata tidak semuanya guru ya, nggak apa-apa, mungkin juga kan guru untuk anak-anaknya, kemudian juga guru untuk di lembaga non formal mungkin ada ya, untuk di private, kemudian di bukan lembaga non formal dan seterusnya. Oke, mau tambah penghasilan? Ya pasti mau, kalau ditanya semua orang pasti mau. Oke, next.
Nah, kita ada yang namanya masa lalu, kita ada namanya yang masa kini, dan kita ada namanya yang masa depan. Masa lalu, oke lah, sudah berlalu, betul ya. Yang masa kini, sekarang apa sih yang kita lakukan pada saat ini? Apa sih yang kita punya pada saat ini? Mungkin saya adalah seorang ibu rumah tangga, mungkin saya adalah seorang guru TK, mungkin juga saya adalah seorang dosen, betul ya. Tapi kalau seandainya kalau untuk punya perbaikan ke depannya, pasti kita punya masa depan. Kalau misalnya masa lalunya sama dengan masa sekarang, atau masa kininya itu adalah jauh lebih buruk daripada masa lalunya, berarti kita bisa dikategorikan adalah celaka, betul ya. Tetapi kalau masa lalu sama masa kininya sekarang itu sama, misalnya ya penghasilannya sama, kemudian ilmunya sama, gitu ya. Nah, misal juga saya pernah kan kita juga belajar ya, oh jumlah rokaatnya waktu saya rokaat, misalnya gini, saya sering kok Kak sholat duha itu udah belajar dari usia SMP, usia kuliah, tapi waktu saya belajar itu kan 2 rakaat, tapi saat ini masih 2 rakaat juga Kak untuk jumlah duhanya. Nah, masa lalunya dengan sekarang itu sama-sama ya dilakukan sama, hanya mengulang dengan aktivitas masa lalu itu bisa kita namakan adalah merugi. Tetapi kalau kita masa lalu kita, kemudian masa sekarang akan jauh lebih baik, kemudian masa depan juga akan jauh lebih baik, maka kita kategori adalah orang yang beruntung. Jadi kita pilih yang mana nih? Maukah orang yang celaka, mungkin ya kita sebut di sini adalah orang celaka, atau orang merugi, atau orang beruntung. Oke, next. Nah, masa lalu ya bisa dilihat ya, mau belajar misalnya kayak cari jodoh, aku punya apa namanya keinginan seperti itu. Kondisinya uangnya kepas, kemudian hidupnya susah, ya masa kininya bisa diperbaiki sekarang itu dengan kerja. Kemudian lalu yang tadinya lagi cari jodoh menikah, kemudian uangnya ngepas masih tetap ngepas, kemudian hidup susah tapi nggak mau berubah. Nah, kalau untuk masa depannya adalah yang terjadi kemungkinan adalah misalnya ya mau belajar, kemudian kerjaannya bagus, ya gajinya otomatis tinggi. Kemudian yang cari jodoh, kemudian dia menikah lalu punya anak. Nah, begitu juga kondisi uangnya ngepas, lalu hidupnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi susah. Tapi kalau hidupnya itu udahlah susah dulunya, kemudian nggak mau berubah, masa depannya bukan suram lagi, tapi apa? Babak belur ya. Kita kenapa? Karena kehidupan berubah, anak nambah, tapi kita nggak berubah. Tidak untuk geser ke perubahan. Oke, next. Ya, kita tahu sendiri ya, kemarin saya belajar juga sama Ustadz Asep, bukan sama Pak Asep. Di sini ada Pak Asep, tapi kemarin saya belajar sama Pak Asep bahwa beliau juga membahas tentang tafsiran ayat ini. Ya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Misalnya kalau diterjemahkan adalah sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, atau bisa kita sesungguhnya Allah tidak mengubah saldo saya sehingga ya sehingga saya mengubah keadaan saya yang ada pada diri saya, misalnya gitu. Nah, kemudian juga bisa jika saya tidak mengubah keadaan saya hari ini, sehingga saya bisa mengubah keadaan pada diri saya. Nah, itu kalau tafsirkan untuk apa ya? Secara kalau kita untuk tafsirkan untuk keadaan. Nah, kalau di sini kan memang ini Allah lebih untuk secara umumnya ya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya adalah teman-teman tidak semerta-merta karena takdir. Teman-teman tidak semerta-merta langsung, oh takdir saya sudah begini, oh takdir saya sudah begitu. Nah, takdir itu bisa diiringi, bisa berubah, atau bisa Allah itu menentukan sesuai dengan yang kita mau. Ya kan? Baru itu namanya takdir. Setuju? Setuju ya, insya Allah ya. Oke, next.
Kenapa? Nah, ini tadi yang saya bahas ya. Kenapa tenaga pengajar guru itu perlu tambahan dan penghasilan? Kenapa kira-kira? Ya, kurang cukup, Kak. Oke, karena penafahan keluarga. Mungkin untuk menafkahi keluarga, menafkahi dirinya sendiri cukup, tapi menafkahi keluarga juga cukup, ya kan? Tapi saat anak bertambah, oh kurang, gitu. Sedangkan untuk kenaikan gaji bukan setiap bulan, tetapi setiap tahun. Itu berapa sih persentasenya? Bisa 10%, bisa 20%, kalaupun 30% itu sangat amat jarang. Taruhlah misal gaji 4 juta. Kalau misalnya 10%, maka kenaikan setiap tahun dalam sekali, setahun sekali 400 ribu. Maka kalau kenaikan 20%-nya berapa? 800 ribu, ya. Bukan terjadi 8 juta atau bahkan 12 juta. Oke, next. Karena nafkah keluarga, karena kesejahteraan guru kurang. Oke, teman-teman, gaji guru honorer berapa? Ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500 ya. Nah, itu memang kita prihatin, tapi mau gimana lagi? Padahal ya kalau secara pengabdian ke anak bangsa itu luar biasa. Mereka mengorbankan keluarga, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk mendidik para anak bangsa. Tapi ya realitanya seperti itu. Oke, next, coba. Tuntutan kinerja, ya kinerja maksimal tapi gaji minimal. Nah, seperti itu. Ya, kalaupun kita memilih menjadi guru dengan gaji seperti itu, oke, fine-fine aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ingat lagi bahwa kita punya keluarga, bahwa kita punya anak-anak, bahwa anak-anak juga punya masa depan. Oke, next. Ini karena hutang di bank atau pinjol. Teman-teman, kita tahu ya bahwa pengeluaran kita, misalnya gaji guru adalah pengeluarannya sekian 4 juta. Sedangkan gajinya 4 juta 500. Sedangkan untuk membayar pinjol adalah 1 juta. Maka pengeluaran sebulan adalah 5 juta 500. Gajinya 4 juta 500. Otomatis minus kondisinya. Nah, dengan solusi, ya mungkin dianggap adalah solusi. Dengan solusi mau hutang di bank atau pinjol, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah di kehidupan sehari-hari. Kalau bicara berkah, ya kita udah tahu ya, mungkin ya, bukan mungkin lagi, ya udah pasti nggak berkah. Karena apa? Karena ya pinjol tahu sendiri, pinjamnya berapa, kemudian kita mengembalikan berapa, bukan lagi menyekik, tapi ya dikatakan banyak sekali yang bunuh diri karena gara-gara pinjol. Gara-gara pinjol, lagi-lagi dan pinjol. Oke, next. Bisa dilihat ya teman-teman ya di data ini by data ya, bukan ngarang-ngarang, bahwa dari sekian banyak profesi di sini ada karyawan, ada ibu rumah tangga, ada korban PHK yang pelaku pinjol terbesar adalah profesinya 42% guru, lagi-lagi guru ya. Itu tadi penyebabnya teman-teman, karena penghasilan minim, pengeluaran maksimal, sehingga apa yang terjadi, sehingga ya melakukan pinjol, udah kepepet banget ya kan, udah kayaknya pusing banget, udah masalah banget, ya mau nggak mau melakukan pinjol. Tapi apakah itu solusi? Nanti kita akan bahas. Oke, next. Nah, ini dia solusinya. Nah, solusinya bisa dilakukan beberapa hal, teman-teman ya. Tambah pekerjaan, ya mungkin les ya, ada private ya, misalnya sama seperti dulu saya juga lakukan, selain saya mengajar, saya juga privat-privat gitu. Nah, dengan ada juga adalah dengan ya jual jasa atau juga dia bisa dengan jual karya, ya kan? Kemudian juga ada bisa juga dia jualan, ada yang melakukan jualan, ya mungkin juga kerja part time seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau seandainya dia jual karya atau jual jasa, itu bisa jadi dia
misalnya dia punya skill masak, maka dia tambahannya bisa dengan masak, atau misalnya dia pintar bisa jahit, mungkin juga bisa menjahit, atau misalnya dia jadi afiliator, pulang sekolah, pulang aja jadi afiliator ya, seperti itu. Ada yang mungkin ya udah pasrah apa adanya aja, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini kata Pak Sandiaga Uno ya. Nah, Pak Sandiaga Uno dorong menjadi seorang teacherpreneur. Jadi gini teman-teman, teacherpreneur itu adalah jualan. Kalau misalnya kita dengan solusinya pinjam ya, pinjam tadi itu bukan jadi solusi, itu akan nambah masalah. Tapi kalau seandainya kita jual jasa kayak tadi masak, kemudian tadi juga ada jahit. Mau nggak mau kalau masak memasak apa? Ada yang namanya resikonya. Resikonya apa? Ada juga konsekuensinya. Ya butuh modal lagi dong buat beli bahan-bahannya. Betul ya, minyaknya, misalnya mau bikin kue-kue, ya bahan bakunya, tepungnya, kemudian ya macam-macamnya, seperti itu. Nah, ada lagi mungkin nanti kalau seandainya udah dibuat tuh masakan, ya kalau nggak kejual gimana? Pasti basi, betul ya? Udahlah kita bangun-bangun subuh banget, karena jam 6 sudah berangkat, jam 7 udah berangkat, jam 3 subuh kita udah bangun, bikin kue gitu ya, bikin masak-masakan, kemudian atau juga habis itu nanti dibawa, ditaruh di kantin, dititip di kantin gitu. Iya kalau habis. Nah kalau nggak habis, maka bisa kebuang. Akhirnya apa? Akhirnya mubazir, akhirnya juga ya tekor ya seperti itu, akhirnya rugi. Nah tidak banyak juga, tidak sedikit juga teman-teman saya saat waktu saya jualan mereka melakukan hal itu. Mereka beli ya, bikin makanan, kemudian beli ya atau misalnya bawa-bawa keripik dititip di kantin. Tapi berapa sih untungnya kalau kita menjual kerupuk misalnya titip di kantin atau bikin sendiri, kita dengan jual 5.000, maka mungkin keuntungannya adalah 1.000, nggak mungkin 10.000, betul ya? Begitu juga misalnya dengan karya, kita punya karya skill menjahit. Nah kalau kita karya punya skill menjahit, mau nggak mau kita beli mesin cuci, mau nggak mau kita beli mesin jahitnya teman-teman, betul ya? Kemudian kita jahit, kemudian pulang kerja atau malam kita jahit, kita beli benangnya juga, kemudian juga kita bisa hanya mengandalkan orang-orang sekitar. Bisa nggak sih jahitnya itu by online gitu misalnya? Bisa jadi, tapi kan alangkah repot gitu ya. Bisa nggak sih misalnya kalau aku menerima orderan jahitnya misalnya via marketplace gitu, nggak bisa kan? Jadi mau nggak mau dengan skill menjahit itu tadi kita berarti adalah mengandalkan pasarnya itu adalah orang sekitar, tetangga kita, mungkin teman kita kerja dan atau ya orang-orang sekitar dan tetangga-tetangga kita saja seperti itu. Jadi mau nggak mau ya rezekinya ya konsekuensinya kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa Pak Sandiaga Uno dorong guru itu menjadi teacherpreneur? Itu diperlukan akan mewujudkan generasi emas yang mandiri dan berjiwa sosial. Betul teman-teman, saya lakukan itu adalah saya jualan, waktu itu ada jualan, kemudian jual itu juga menjual produk orang, dari menjual produk orang pernah juga saya produksi jilbab ya, waktu itu mungkin teman-teman masih ingat gak sih, waktu itu jilbab yang 2 lapis bolak-balik, jadi mungkin lebih efisien ya, ada warna biru di sini, kemudian warna kuning. Pas saat pakai warna biru, tinggal balik. Pakai warna kuning, tinggal balik. Dan itu pernah saya produksi sendiri, aku nyoba. Tapi tidak panjang umur ya, usianya hanya beberapa bulan aja, habis itu selesai. Kenapa masalahnya? Oke, next. Oke, teacherpreneur punya penghasilan dia di atas gaji pokok dan tunjangan lainnya. Memupuk jiwa pengusaha pada murid-murid, mensejahterakan diri, keluarga dan masyarakat, memiliki kompetensi finansial, bebas hutang dan KPR. Oke, jalan kemerdekaan bagi guru honorer, mencetak generasi hebat menjadi guru. Yes, betul teman-teman. Jadi kalau kita memutuskan menjadi guru, teacherpreneur atau guru yang berwirausaha, insya Allah mempunyai gaji pokok atau gaji bulanan atau gaji sehari-hari itu bisa unlimited.
ya unlimited berapa aja kita dapat. Nah, kenapa waktu itu saya memutuskan resign? Padahal sih sebenarnya waktu saya resign itu kondisi jualan belum oke-oke aja. Tapi saya udah jualan jilbab pada saat itu ya, jualan jilbab, jualan fashion seperti itu teman-teman. Jadi saya jualan sambil jualan. Nah, kondisi ya termasuk sih saya memberanikan diri untuk resign jadi guru. Waktu itu ya gaji saya di bawah 5 juta, masih di bawah 5 juta, kisaran 3 sampai 4 juta ya kalau nggak salah. Kalau saya pikir-pikir ya yang penting 3 sampai 4 juta pada saat itu ya sayang banget kan. Pada tahun 2015 ya cukup lah ya. Tapi ya udahlah, saya sambil jualan, insya Allah saya mau besar di bisnis, saya menggeluti bisnis. Maka dari itu saya memutuskan pas resign saya betul-betul menjalankan bisnis. Lika-likunya juga panjang, tapi alhamdulillah setelah itu Allah kasih hadiah juga banyak. Oke, next. Nah, potensi guru itu sebenarnya sangat-sangat potensi teman-teman kita apa ya, bergerak atau berkiprah di bidang bisnis. Kenapa? Karena satu, skill bicaranya terlatih, betul ya. Kita sehari-harinya adalah mengajar ya, kita sehari-harinya juga belajar ya kan. Kalau sebelum mengajar ke anak-anak kita berarti kan kita belajar ya, betul ya, kita belajar apa yang kita mau kita sampaikan, poin-poinnya, kemudian materinya, mau nggak mau kita belajar. Nah, kita punya pengetahuan, nah bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tapi guru-guru bermutu melahirkan ribuan orang, dan guru-guru itu juga kreatif, betul ya, yang pernah menjadi guru atau juga yang sedang menjalankan profesinya seorang guru. Kemampuan komunikatifnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena sudah terbiasa mengajar, sudah terbiasa ngomong, jadi skillnya ada. Contoh dan teladan yang baik bisa menjadi contoh teladan, artinya adalah punya adab, punya etika, punya akhlak yang baik, insya Allah tidak diragukan lagi saat misalnya bergaul atau misalnya ketemu sama orang atau berbaur sama orang lain. Relasi sesama guru, relasi ya mungkin dari sama guru, kemudian juga dari murid, setiap tahunnya selalu berganti, itu mau nggak mau relasinya selalu bertambah dan bertambah. Oke, next. Nah, potensi guru untuk menghasilkan uang itu lebih banyak. Ya, ciri-ciri pengajar dibutuhkan oleh pengusaha, terbiasa belajar, mudah menjalankan bisnis. Ada waktu luang, pagi sampai sore aja, dapat diisi dengan menjalankan bisnis tanpa mengabaikan kegiatan mengajar. Kemudian punya hubungan pertemanan luas antar guru, antar sekolah, antar kelas, antar wali murid. Nah, itu teman-teman. Jadi, waktu itu menjadi guru, ya karena saya juga menjalankan bisnis. Nah, waktu-waktu break ya, waktu-waktu pulang sekolah atau waktu di angkot itu saya jualan. Saya tetap menawarkan. Artinya adalah ya memang ada sih waktu-waktu sisa atau waktu luang ya. Mungkin juga di hari Sabtu Minggu ada. Kemudian kalau yang naik angkot di waktu perjalanan angkot 1 jam ya kan, sayang kalau dilewatkan gitu aja, seperti itu. Kemudian juga relasinya ya saya sebutkan tadi, setiap tahunnya bisa adalah berkenalan dengan wali murid yang baru, dengan guru-guru yang baru ya, berkenalan dengan murid-murid yang baru dan seterusnya, seperti itu. Oke, next. Itu adalah potensi-potensi tadi bisa menghantarkan kita sebagai guru itu akan lebih adaptasi untuk melakukan bisnis, teman-teman. Nah, ketika mengajar, misal nih, ini adalah akumulasi ini ya, simulasinya gaji pokok misalnya 300.000 per bulan guru honorer. Kemudian berarti gajinya 1.500 per jam. Kalau yang 3 juta berarti gajinya 18.000 per jam. Kalau gajinya yang 5 juta ya mungkin ya gajinya kurang lebih 30.000 per jam. Sedangkan kita kalau jam untuk produktifnya adalah 8 jam. 8 kali 3 ya 2.400.000. Kemudian ya 8 jam ya sehari ya gitu, seperti itu. Ini adalah ini ya gambarannya ya. Hitungan per jamnya kalau di breakdown untuk gaji sekian 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 dan sekian. Oke, next. Nah,
Belum lagi masalah-masalah ini ya teman-teman ya, masalah sembako ya, kemudian naik, masalah beras, kebutuhan sehari-hari, belum lagi sekolah ya kan, belum lagi nanti ya anakmu beli baju, mendekati Ramadan, kebutuhan Ramadan, pengeluaran, zakat, sedekah, memudik dan seterusnya. Itu adalah pengeluaran-pengeluaran tambahan-tambahan yang tanpa kita duga-duga ya, tahu-tahu wow gitu. Oke, next. Nah, kurang lebih jumlah pengeluaran. Ibu, pengeluaran biaya rumah tangga atau biaya di rumah seperti ini ya. Kelas pengeluaran masyarakat Indonesia pada umumnya seperti ini ya. Bisa ya teman-teman kurang lebih ya kelas atas, kelas menengah seperti kita ya mungkin gitu 2 sampai 9 juta. Kelas menengah ke bawah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini gambaran aja. Ini kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman posisinya di mana? Kelas menengah atau menuju kelas menengah? Ya, mohon maaf mungkin yang kondisi minus ya seperti itu. Saya tidak katakan miskin atau yang minus banget. Oke, next. Biaya pendidikan, ini kita bicara masalah-masalah ya, masalah-masalah kendala-kendala yang kita rasakan. Biaya pendidikan anak dari TK sampai perguruan tinggi itu teman-teman bayang sendiri bahwa setiap tahunnya pasti naik, mengalami kenaikan itu kurang lebih 10 sampai 15%. Nah, kalau kita punya anak 5, misalnya di TK, di SD, sama SMP dan SMA, kebayang itu pengeluarannya berapa. Kalau misalnya kita punya anak satu dengan gaji 4 juta, 5 juta mungkin berasa masih cukup teman-teman. Tapi berapa tahun lagi dia akan masuk sekolah. Taruhlah 5 tahun. Nah 5 tahun ini jangan disia-siakan, oh merasa cukup, santai aja. Jangan. Kenapa? Karena saat kita memperjuangkan untuk 5 tahun ini, nanti bisa mengimbangi kondisi anak kita untuk sekolah SD, masuk sekolah SD gitu, masuk sekolah SMP dan seterusnya. Oke, next. Semua masalah, kendala kita tadi semuanya adalah pakai uang, bukan pakai daun, bukan pakai senyuman, apalagi pakai hutang. Jangan sampai ya. Jadi semuanya pakai uang. Betul ya teman-teman? Sembako pakai uang. Kemudian biaya sekolah anak-anak pakai uang. Beli apa namanya? Bayar pinjol ya pakai uang ya. Ke toilet pakai uang. Jadi semua kendala atau semua kebutuhan-kebutuhan yang saya paparkan tadi semuanya serba uang. Betul? Oke, next. Nah, perlu kita ingat bahwa seorang Sulaiman, Salomo ada atau Sulaiman ya, Nabi Sulaiman itu kaya dengan menjadi raja. Apakah iya kita bisa menjadi raja? Pertanyaannya itu. Nah, seorang Nabi Yusuf kaya dengan menjadi menteri. Pertanyaannya, mungkinkah kita menjadi menteri? Mungkin aja Kak. Kun fayakun, kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya betul, tidak ada yang mustahil, tapi semuanya ada step-stepnya ya kan, kita bisa melihat diri kita apakah kita mungkin jadi raja atau mungkin kita jadi menteri. Nah, seorang Nabi Muhammad kaya dengan menjadi pedagang. Mana yang paling punya peluang buat kita? Apakah menjadi raja ada peluangnya? Apakah menjadi menteri ada peluangnya? Tapi menjadi pedagang adalah semuanya berpeluang. Ya, latar belakang kita guru, latar belakang kita medis, latar belakang ibu rumah tangga, latar belakang pengangguran, itu semuanya berpeluang besar untuk menjadi pedagang. Oke, next. Nah, faktanya Nabi Muhammad pengusaha, istri Nabi juga pedagang, yaitu Khadijah, 4 sahabat Nabi pengusaha, dan hampir semua kaya raya. Islam pun dibawa ke Indonesia melalui pedagang, nenek moyangku, seorang pelaut, bukan pelaut ya, berarti pedagang. Sesepuh NU dan Muhammadiyah juga pedagang. Serikat Dagang Islam berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan RI juga adalah melalui perdagangan. Oke, next.
Kebutuhan semakin meningkat, gaji jangan sampai hanya numpang lewat. Saatnya mencari penghasilan tambahan dengan tepat. Oke, teman-teman, sekarang tinggal 1 bulan lagi kita mau puasa. Kira-kira sama nggak sih pengeluaran puasa kemarin sama sekarang? Udah pasti beda. Apa bedanya? Kenaikan-kenaikan yang kita rasakan. Menjelang puasa biasanya juga akan naik lagi. Tetapi kenaikan gaji udah dirasain belum? Udah sih Kak, tapi habisnya buat apa? Kemarin waktu Desember jalan-jalan, misalnya akhir tahun. Udah sih Kak, tapi habis buat ini, buat itu. Pokoknya nggak ketampung, bahkan minus. Pasti kita persiapan untuk Ramadan ini luar biasa ya teman-teman, keuangan ya, terutama ya, itu yang membuat galau. Akan banyak pengeluaran. Nah, ini dia, jangan sampai kita selalu begitu setiap tahunnya, ngeluh, kekurangan, minjem, minus. Jangan hanya melakukan hal yang sama, apalagi kerugian atau kesalahan-kesalahan yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Ini adalah teman-teman yang sekarang ikut pada siang hari ini, coba memanfaatkan momentum ini untuk mempunyai atau menambah penghasilan tambahan dari wasilah jualan atau bisnis yang tepat. Oke, next. Ya, ini mungkin kalau kita jualan bisa kita lakukan ini ya teman-teman ya. Misalnya jualan apa Kak? Franchise. Ini franchise itu Mixu 700-800 juta, Sabana 25 juta, Eseh 130 juta. Kemudian ada juga namanya laundry itu 91 juta. Kemudian makanan ya 90. Kemudian juga bisa jual gorengan, pisang goreng, bukan gorengan 35 juta. Kalau sekecil apapun, kalau aku jual buka warung berapa Kak? Coba aja juga buat warung modal 2 juta cukup nggak? Dapatnya apa? Gitu ya. Kemudian misalnya aku jual gorengan Kak. Jual makanan deh, kan bentar lagi puasa, minuman. Oke. Teman-teman juga udah pasti ada modal gerobaknya ya kan, modal beli-beli bahan pokoknya, bahan bakunya, seperti itu. Pasti juga ujung-ujungnya 2 juta sih nggak cukup, sepertinya seperti itu ya teman-teman. Saya juga pernah di laundry ya, bisnis laundry, bahwa waktu itu saya 99 juta, 90 jutaan, 100 juta, tapi sama sekali nggak balik modal, bahkan rugi hampir 100%, 80-90% itu saya dikatakan rugi. Wah, stres nggak? Stres banget. Nah, waktu itu alhamdulillah pas banget ada bisnis yang tepat dan itu saya lunas semuanya wasilah bisnis tersebut. Oke, next. Bagaimana memilih bisnis yang tepat dan baik itu? Modal kecil, ya kecilnya seberapa sih? Modalnya ringan teman-teman. Ya bisa di bawah 2 juta, ada bisa di bawah 1 juta, ya seperti itu ya. Bentuk produknya. Jadi bentuk produknya bisa jadi ya seperti tadi kalau saya bilang, kalau makanan resikonya apa? Basi. Ya, bentuk produknya mudah dikirim seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian juga kebutuhan sehari-hari, kemudian juga expirednya lama menahun sehingga kita tidak dirugikan. Ya, kemudian profitnya besar. Profit itu teman-teman margin itu selisih harga. Ya, misal aku beli produk A, misalnya 200.000, kemudian aku jual 300.000. Nah, berarti marginnya berapa? 100.000. Nah, itu dikatakan profit ya. Minim resiko. Nah, ciri-ciri minim resiko ini adalah expirednya lama, teman-teman. Jadi, nggak basi juga, nggak mudah kebuang ya kalau kita jual. Kemudian juga bisa untuk sehari-hari, digunakan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari bukan tahunan. Ada bisnis yang menahun, ada. Misal, kalau aku jual kasur atau jual lemari, orang bisa nggak hari ini dia beli kasur ke aku? Bulan depan bisa nggak dia beli kasur lagi? Bisa jadi enggak. Kenapa? Karena kasur dia masih ada, masih bagus banget. Bisa nggak tahun depan? Wah, tahun depan masih lama banget kan, seperti itu. Nah, tahun depan juga belum kemungkinan, 2 tahun juga belum kemungkinan dia bisa beli lemari atau kasur ya 5 tahun yang akan datang. Nah, berarti orang setiap membeli kasur sama kita, lemari sama kita per 5 tahun. Sedangkan kebutuhan sehari-hari kita adalah ya setiap hari. Betul nggak? Betul. Tapi Kak, selisih keuntungannya besar Kak. Harganya kan 5 juta, keuntungannya 2 juta. Betul.
marginnya besar, keuntungannya besar, tapi biayanya, modalnya juga sangat besar, teman-teman. Nggak mungkin teman-teman itu butuh 10 juta, nggak mungkin cukup 100 juta, tapi resikonya juga besar. Nah, jadi minim resiko, no ribet, no riba. No ribet itu apa? Nggak produksi, nggak harus punya toko, sewa toko, kemudian nggak punya ruko, nggak harus juga untuk awal-awalan itu dikerjain sama orang lain, punya karyawan. Jadi kita fokus aja distribusi. Teman-teman tahu namanya Counter HP, tahu showroom mobil, apakah mereka produksi? Apakah mereka produksi Counter HP? Tidak, mereka cuma distribusi. Tapi mereka bisa besar nggak? Bisa. Mereka bisa omset miliaran nggak? Bisa. Tetapi mereka tidak produksi. Itu adalah supplier besar tanpa produksi. Tapi ngejualin produk sendiri nggak? Ya enggak dong. Pasti ngejualin produk orang. Ada yang alergi banget, ngapain sih aku ngejualin produk orang? Aku bikin aja produk sendiri. Pertanyaan balik, ngapain kamu bikin produksi sendiri? Kalau kamu ribet sendiri, udahlah nggak punya pengalaman, nggak punya juga relasinya sedikit, uang juga terbatas, ngapain repot-repot? Yang ada juga adalah ujung-ujungnya nanti boncos. Kita jualan mau untung, bukan mau buntung. Betul ya teman-teman ya? Ada beberapa yang mengatakan ke saya, saya nggak mau kah jualan produk orang. Ya emang kenapa jualan produk orang? Toh kita juga tinggal ngikutin aja, tinggal ngikuti sistemnya, tinggal ikut belajar. Bisa kok jual omset miliaran daripada kita punya produk sendiri, tapi kita tidak bisa mengembangkan. Tapi boncos yang ada ya, no ribet, no riba. Oke, no riba tadi mungkin ya dengan cara pinjol, minjemnya dengan cara pinjol gitu. Tapi untuk bisnis seperti itu jangan. Tapi lakukanlah teman-teman, memulai dari modal yang ringan-ringan aja, yang 1 juta, di bawah 1 juta. Kalau ada 2 juta, it is okay. Oke, next. Nah, ini teman-teman adalah peluang bisnis yang saya tawarkan ya, yang saya jalankan juga hampir 10 tahun. Sebelumnya saya jualan fashion, jualan juga adalah apa namanya itu perabot-perabotan ya kayak merek-merek sekarang itu yang udah bangkrut gitu ya. Pernah juga saya jual makanan, pernah juga itu saya jualan franchise teman-teman, The Crepes namanya. Teman-teman tahu ya, The Crepes itu waktu itu saya franchise 6 juta, sama sekali nggak balik modal. Iya, kita nge-hire karyawan, iya. Kemudian kita bayar franchise-nya di awal 6 juta udah pasti, tapi modal omset sehari-hari nggak pasti. Nah, awal-awalnya 6 juta, belum lagi biaya operasional. Saya juga pernah menjalankan yang namanya bisnis laundry, pernah juga menjalankan bisnis fashion, jual baju busana muslim, kemudian mukena gitu ya. Pernah juga di asuransi saya. Kemudian juga pernah saya menjalankan produk yang namanya skincare, juga pernah. Dan alhamdulillah terakhir, mohon maaf. Dan terakhir saya menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena ciri-cirinya yang bagus, yang tepat ini ada di bisnis ini. Mutu nilainya 9. 9 kenapa? Karena setiap saya minum per botol, per tetesnya itu sangat memberikan manfaat buat tubuh saya pribadi, baik kondisi masalah di luar atau di dalam tubuh. Misalnya di luar itu apakah koreng ya, koreng, cantengan, itu bisa pakai ini juga. Kemudian modalnya ringan, sangat-sangat ringan teman-teman. Yang saya bilang tadi, modal 1 juta bisa, modal 2 juta juga bisa. Marginnya lumayan, di atas 50.000, full bimbingan. Alhamdulillah kita di sini bukan hanya mengajak aja, tapi insya Allah mengajar. Kami adalah konsepnya LOPS ya, Let Other People Shine. Jadi buat teman-teman yang belum bisa jualan, jangan khawatir, insya Allah kami ada fasilitas bimbingannya, fasilitas membersamai, fasilitas konsultasinya juga insya Allah bebas kapan aja, langsung menghasilkan, insya Allah langsung menghasilkan saat teman-teman menawarkan. Repeat ordernya harian, bahkan harian, besok beli, besok ada lagi orang beli dan dia baru beli misalnya seminggu kemudian dia bisa beli lagi. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ya namanya penyakit macam-macam.
Kemudian bisnisnya mudah dikembangkan. Kebayang teman-teman, kalau saya bilang tadi kita jualan makanan ya, bisnis laundry, apakah bisa dikembangkan? Bisa. Dengan apa? Membuka cabang. Saat membuka cabang, maka saya butuh modal lagi, ya kan? Lagi-lagi modal. Artinya adalah membuka cabang, membuka modal. Tapi kalau ini tuh mudah dikembangin tanpa harus membuka cabang di mana-mana. Kita bisa membuka cabang tapi tanpa modal. Ya, kita bisa membuka cabang tapi harus tanpa ruko. Kita bisa membuka cabang tapi harus tanpa merekrut orang karyawan. Seperti itu. Jadi mudah dikembangkan. Dikembangkan ini maksudnya gini teman-teman. Coba kalau bayangin saya bisnis yang namanya buka kemarin saya lakukan adalah laundry ya. Laundry saya mau buka cabang agak susah ya sepertinya gitu. Mau buka cabang misalnya di Aceh, mau buka cabang di Sumatera, kemudian membuka cabang misalnya di Sulawesi. Ya agak susahnya, ya pasti susah. Susahnya gimana? Ya belum kita nanti ngontrol, belum kita ini, dan itu agak tidak mungkin untuk dikembangkan seperti itu. Dan ataupun mungkin ada dikembangkan tapi ya itu tadi butuh modal lagi. Lagi-lagi kita pasti keluar modal. Nah, kalau tidak terjual, mohon maaf, misal belum terjual dalam sebulan, 2 bulan, itu masih aman. Karena apa? Karena expirednya sampai 2 bahkan sampai 3 tahunan. Kalau dikonsumsi bisa menyehatkan tubuh, tapi kalau dijual menyehatkan banyak orang. Nah, ini maka kita katakan ini bisnis yang sangat tepat, insya Allah baik, dan ini juga bisnisnya minim resiko, dan saya katakan adalah tidak ada resikonya sama sekali. Oke, next. Nah, kekuatan bisnis ini adalah bukan MLM, ya mungkin teman-teman ada yang juga takut, Kak, MLM bukan. Tapi jualannya ngajak-ngajak orang nggak? Ngajak orang, ya tergantung. Kalau untuk bisnis, teman-teman udah pasti ngajak orang, ya kan? Kalau ranahnya masuk di bisnis, tapi kalau ranahnya baru jualan, itu jualan, bukan ranah bisnis. Pasti teman-teman menawarkan ke orang ya. Kemudian produknya premium, syarat manfaat, harganya yang sudah distandarkan, tidak, maksudnya untuk sangat minimize sekali untuk main-main harga. Di mentoring oleh Mas Ipo Santosa. Beliau adalah founder tunggal, owner tunggal, tidak ada intervensi siapapun di dalamnya. Kemudian ada komunitasnya, yaitu komunitas full positif, seolah ordernya tinggi, marginnya tinggi, resikonya kecil bahkan nggak ada, modal sangat ringan, ongkir pun ringan, didukung oleh banyak motivator, tokoh, ulama, dan artisnya. Teman-teman, ini kenapa ongkirnya ringan? Ini tuh 1 kilo cukup 20 botol. Kalau misalnya 20 botol ini dikali misalnya 50.000 per botolnya, maka keuntungannya 1 juta. Betul ya? Nah, kalau 1 juta, kalaupun kita kekirim ke Papua sekalian, kita masih aman untuk free ongkir. Betul nggak? Tapi kalau kita jual pakaian, saya pernah jual pakaian bahwa 3 piece itu 1 kilo. Untungnya misalnya taruhlah 150.000 per 3 piece. Saya mau gratisin ongkir, mikir. Pasti saya ngasih ongkir kan. Nah, kalau kita ngasih ongkir atau membebankan ongkir kepada pembeli, mendingin dia beli di marketplace. Betul nggak? Nah, itu sekarang orang udah pintar seperti itu. Tapi kalau produk ini yang kami jual, insya Allah sangat-sangat hemat ongkir, sehingga kita pun insya Allah tidak banyak rugi, bahkan bisa ngasih free ongkir dikirim ke berbagai daerah, hingga ke pelosok sekalipun. Oke, next. Nah, ini namanya teman-teman kami sebut dengan BP Group. Mungkin teman-teman pernah dengar ya British Propolis. Apa sih Kak British Propolis itu? Ini produk unggulan kami, dan memang ini adalah produk unggulan sampai sekarang. Kenapa unggulan? Alhamdulillah sangat laris manis di luar sana. Bahkan saya setiap bulan ya, bukan setiap tahun, bisa menjual di atas 2.000 botol setiap bulannya. Kenapa? Karena memang ini adalah bukan obat dewa juga, tapi sangat efektif, sangat manjur untuk membantu kesembuhan. Buat
imunitas juga, apapun masalah di luar sana cukup pakai ini. Mau sakit mah, mau sakit lambung, mau sakit diabetes, luka, kemudian asam urat, darah tinggi, kemudian asma, dan lain-lainnya cukup pakai ini. Berarti sangat simpel, sangat praktis. Bisa nggak pakai seduh-seduh ya. Jadi teman-teman kalaupun kemana-mana, saya setiap kemana-mana pasti tinggal minum aja. Nggak ribet-ribet pakai seduh, pakai air hangat, dituang-tuang ke gelas, enggak harus seperti itu, tapi ditinggal ditetes ke mulut, kemudian taruh di kantong, taruh di tas cukup. Sangat-sangat simpel dan sangat-sangat praktis. Oke, next. Ini ada namanya, oke bentar. Ada produknya adalah British Propolis Anak. Ini adalah satu-satunya propolis yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Khusus buat anak, formulasinya buat anak, buat apa? Buat membantu pertumbuhan, buat kesehatan mereka juga ya. Jadi untuk mencerdaskan anak, yang anaknya misalnya sulit makan ya, seperti itu. Oke, next. Udah, oke, bentar. Jadi kita di sini ada 4 sertifikasi ya, teman-teman ya. Sertifikasi halal ada, MUI ada, sertifikasi dari FDA ada, dan Inggris juga ada. Jadi sudah FDA, FDA itu adalah sertifikat standar internasional di mana sangat-sangat aman saat kita misalnya menjual atau mengirimkan ke belahan dunia lainnya, seperti itu ya. Jadi ini sertifikasi FDA itu insya Allah menunjukkan terjamin masalah kualitas. Enggak semua produk kesehatan punya sertifikat FDA ya. Kalau halal MUI atau sertifikat halal MUI gitu ya, itu ya rata-rata udah pasti semua punya. Tapi kalau untuk FDA tidak semua dan sangat-sangat langka. Oke, next. Ada kita namanya produk selanjutnya adalah BP Norway, teman-teman. Ini BP Norway ini bagus banget. Ini adalah nutrisi otak dan bagus juga untuk menjaga kesehatan jantung. Mungkin yang supaya jantungnya selalu sehat atau yang sudah pernah sakit jantung, misalnya orang tuanya, pasangannya, anaknya, kemudian juga ada kakaknya atau saudara-saudaranya yang punya sakit jantung, insya Allah ini sangat-sangat ampuh, insya Allah ya, menjaga banget. Dan alhamdulillah sudah terbukti banyak yang pakai dan terbukti juga solutif banget untuk jantung. Untuk anak-anak buat apa? Insya Allah sangat bagus untuk kecerdasan anak-anak, omega DHA-nya sangat tinggi, dan ini buat daya konsentrasi, daya ingat. Terbukti anak-anak kami alhamdulillah semangat belajarnya meningkat, kemudian juga cepat menghafalnya, anak menjadi anak yang kreatif, menjadi anak yang aktif, seperti itu ya. Ini 100% minyak ikan ya teman-teman, diambil dari perairan Norwegia. Insya Allah ini tuh 100% minyak ikan, dan ikan salmon di Norwegia itu adalah ikan terbaik di dunia. Kemarin saya di bulan Desember habis dari Norwegia dan melihat sendiri negara Norwegia itu seperti apa, dan ternyata Masya Allah negara yang paling bersih dan tidak ada polusi. Oke, next. Nah, ini ada pemanis alaminya, stevia namanya, dan itu pengganti gula yang diet takut gemuk, kemudian punya diabetes, yang takut juga pemicu-pemicu sakit lainnya karena konsumsi gula, maka ini ada pemanis alami bisa menjadi pengganti gula. Sangat aman untuk yang diet, sangat aman untuk yang punya sakit diabetes. Oke, next. Oke, ini sertifikasi untuk yang tadi ya, British Propolis. Kemudian next. Dan ada lagi suplemen-suplemen lainnya ya teman-teman ya, ada Basic Pro, kemudian Basic Pro itu adalah buat sendi, kemudian ada Basic Eye. Oke, boleh simak selanjutnya video dari para guru kami. Saya Suti Al-Guguri mengajak semuanya untuk bergabung di BP, insya Allah. Siapapun pemula, bergabung insya Allah. Dibimbing sampai sukses, sampai berhasil. Ada Mas Ipo Santoso siap membantu Anda akan berbagi ilmu agar berkembang usaha kita untuk sukses menjadi orang yang mendapatkan di dunia hasanah. Bismillah karena Allah. Bergabung di BP itu banyak ilmu dan banyak bimbingannya. Dibersamai mentor, dibersamai ulama, BP. Produknya bagus, bisnisnya bagus. Ilmunya bagus, ekosistemnya bagus. Yuk gabung BP. Oke.
Oh, kami nggak percaya sama Ustadz Somad. Ya, ada Buya Yahya. Nggak percaya sama Buya Yahya. Ada Habib Nabil Al-Musawa. Ada Syekh Muhammad Jabir. Ada Kiai Khalil Nafis dari MUI. Kami nggak percaya semua. Jadi kau percaya sama siapa? British Propolis, Mas Ivo dan keluarga besar, kawan-kawan, dari distributor besar ke distributor menengah, ke distributor kecil, barulah ke konsumen. Yes. Pemakai. Ya. Kok jadi pemakai ya, pengguna. Konsumen. Ya, konsumen. Jadi tidak ada sistem MLM, multi level marketing di dalamnya. Jadi udah nggak terhitung lagi tahun berapa kita bergabung dengan BP ini. Dulu kalau masih ingat zaman jam 11 malam pengumuman dari RRI harga cabai keriting. Oh. Yang ingat berarti udah tua. Harga cabai keriting. Kenapa negara berperan menetapkan harga? Supaya jangan sampai harga dimainkan. Nah, di BP dia ada pengawasan, nggak boleh orang ini banting harga, ini hancur pasaran. Dikawal, diawasi. Itu sebetulnya yang dilakukan BP ini tugas negara. Siap. Mengawal harga. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, nah solusi hasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Nah, 8 jam pertama kita mungkin fokus untuk kerja, ya masih kerja ya. 8 jam kedua untuk ibadah, untuk istirahat dan keluarga. 8 jam ketiga untuk apa? Bisa untuk hasilkan jutaan rupiah setiap bulan. 4 jam untuk bisnis, menjual produk, untung misalnya 50.000. 50.000 dikali 3 pieces 150.000. Nah, potensi tambah penghasilan 150 dikali 30 hari. Nah, ini potensinya adalah kurang lebih segini teman-teman, 4.500.000 sebulan. Bisa nggak lebih? Bisa. Bisa nggak 3 kali lipat? Insya Allah sangat-sangat bisa ya. Oke, next. Nah, ini kalau seandainya untuk umroh. Oke, next. Nah, siap teman-teman di sini untuk sudah teman-teman di sini untuk saya sudah memaparkan sedemikian jelasnya insya Allah ya. Nah, bagi teman-teman yang hari ini nyimak yang katanya pengen Kak punya penghasilan tambahan, pengen Kak punya tambah penghasilan, pengen Kak membantu pasangan, pengen Kak ini dan itu. Nah, teman-teman sekarang adalah waktu yang teman-teman sendiri memutuskan mau atau enggaknya. Kami sudah mengarahkan, kami membuka peluangnya, ada peluangnya. Mungkin saya seperti halnya membuka pintu ya untuk teman-teman mau masuk atau mau menjadi bagian orang-orang punya penghasilan atau tidak. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Saat ini mungkin kita merasa cukup, tapi 2-3 tahun ke depan apakah kita merasa cukup? Saat ini kita merasa cukup, tapi mungkin untuk umroh misalnya, untuk membangun ini itu, memberangkatkan orang tua umroh, untuk haji, untuk lain-lainnya, mungkin itu kita belum bisa sampai ke sana. Maka dari itu solusinya adalah memang dengan mempunyai penghasilan tambahan. Nah, siapa di sini yang sepakat dan pengen punya penghasilan tambahan dan siap kami ajarkan dan siap kami bersamai? Boleh dong chat di kolom, boleh tulis di kolom chat. Ya, mungkin siapa di sini ya, teman-teman dari teman-teman yang hadir 20 orang ini yang siap untuk mengambil peluang ini dan siap untuk bersamai, siap untuk diajarkan, siap untuk ditambah penghasilannya. Boleh teman-teman chat di kolom komen atau silakan chat ya. Saya juga insya Allah bisa mendoakan dari Kak Eka Mursiah dari Ngawi, insya Allah siap. Oke, next siapa lagi? Kak Mia siap. Ada lagi? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman selalu belajar, tapi tidak berani untuk melangkah, itu tidak akan
teman-teman tidak akan punya peluangnya. Teman-teman tidak akan mengubah nasib teman-teman, tapi yang membuat nasib kita berubah ke depannya adalah memulai dari langkah yang kecil. Memulai dari langkah yang kecil, bertahap, terus-menerus, continue, itu akan yang membuat besar ke depannya. Bahkan menjadikan atau terjadi perubahan besar-besaran, dan itu yang saya rasakan. Saya berpikir kalaupun saya saat itu tidak memutuskan untuk tetap di bisnis, untuk melanjutkan bisnis, maka mungkin saya tidak bisa seperti sekarang, teman-teman. Memang keputusan adalah sangat menentukan untuk langkah kita, tapi tetap melangkah adalah sangat menentukan perubahan-perubahan kita ke depannya. Nah, yang paling penting adalah bukan teman-teman belajar sana-sini belajar. Apalagi misalnya usia kita sudah di atas 30 tahun, kita udah pernah bisnis ini, bisnis itu, berbagai macam bisnis. Mau sampai kapan kita mencari bisnis? Tetapi yang kita fokuskan sekarang adalah, oke, saya mau cari bisnis yang tepat, saya mau cari bisnis yang baik, saya mau cari lingkungan yang baik, insya Allah nanti saya tinggal membesarkannya. Itu sudah waktunya kita membesarkan bisnis, teman-teman. Bukan lagi tidak galau terhadap bisnis. Coba bisnis ini, coba bisnis itu, coba melongkap nggak selesai. Kalau kita selalu melongkap, maka tidak akan ada selesainya, dan selalu belajar dari awal. Nggak apa-apa, kami hanya memberikan peluang, membuka peluang buat teman-teman semuanya. Insya Allah kami punya wadahnya, dan kami juga insya Allah bisa membersamai dan memberikan ruang buat teman-teman semuanya untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berubah, untuk mempunyai penghasilan di masa di next time-nya, atau mulai dari teman-teman mulai dari teman-teman dengan memutuskan siap atau tidaknya. Oke, teman-teman, di sini ada, next saya bacakan ya, tadi ada Kak Umi Zahra, insya Allah siap, ada Bu Dewi Febrita, ada Umi Arlis, ada Bu Penny, ya. Insya Allah siap dan siap. Oke, kalau teman-teman insya Allah siap, dan teman-teman berarti untuk siap melangkah dan siap memutuskan ya. Paling itu aja, teman-teman. Atau ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mungkin tadi, Kak, saya nggak paham di ini nih, Kak. Boleh saya tanya misalnya? Ada yang mau bertanya? Satu aja. Atau ada yang kurang jelas gitu yang ditanyakan, boleh teman-teman, silakan. Oke, Kak Eka Mursia tadi siap ya, Kak? Yang dari Surabaya, Ngawi. Oke. Dengan tadi siapa lagi? Mbak ini Bu Asih mau bertanya. Oke, silakan. Silakan Bu Asih. Bu Asih, oke, silakan Bu Asih, silakan. Mau ditanyakan tentang apa nih, Bu? Langsung saja ya Bu, boleh? Pandi unmute. Bu Asih di bertanya. Oke, Kak, memang modalnya berapa sih, Kak? Nah, modalnya teman-teman ada pilihannya, silakan. Iya, halo ada Mbak. Oke, boleh, silakan. Iya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi mohon maaf tadi nggak sempat lihat, cuman sekilas doang. Tadi lihat itu presentasi tentang cara kerja sistem BP ini tuh kayak gimana, katanya bukan sistem MLM. Terus gimana ya? Betul. Tadi nggak sempat ini. Oke. Nggak sempat. Cara kerjanya. Oke ya, cara kerjanya memang kami bukan sistem MLM, adalah teman-teman tinggal menjualkan ke konsumen ya. Jadi teman-teman beli produk nih, misal, Kak aku udah mau dong gitu ya. Oke, ada paket pilihannya. Paket pilihannya adalah modal 1.800.000 atau 1 juta. Kami punya 2 pilihan itu. Nah, jadi kakak beli produk di kami dengan harga paketnya 1.800.000. Itu adalah harga modal. Nah, nanti kakak jual.
Kakak jual ke siapa? Ke siapa aja? Ke konsumen, ke tetangga, ke saudara, ke teman, ya siapa aja yang jadi relasinya. Terus yang bagaimana? Yang pertama adalah orang yang sakit. Karena British Propolis ini insya Allah sangat efektif membantu menyembuhkan untuk orang sakit. Buat imunitas. Tapi bukan British Propolis ada. Tapi kita ada yang namanya produk-produk lainnya yaitu nutrisi otak. Nah udah cukup di situ aja kok Bu. Seperti teman-teman misalnya ke Tanah Abang beli, Ibu misalnya sama pedagangnya, saya mau beli bajunya satu kodi 20. Kalau 20 berapa? Sekian. Tapi kalau selosin berapa? Sekian. Beda nggak harganya? Beda. Kenapa? Karena kamu beli banyak. Saya kasih hadiah. Kasih harga spesial. Kalau satu losin, beda harganya. Oh gitu. Oke, saya angkut, saya bayar, aku mau selosin, aku mau sekodi, harganya sekian, aku bayar, aku bawa pulang, aku jualin. Nah, begitu. Tapi kalau Ibu beli pakaian di Tanah Abang, cukup sampai di situ ya. Beli, selesai, kelar. Mau laku kek, mau enggak kek, kamu mau punya ilmu kek, mau enggak punya ilmu kek, mau pemula kek, mau udah pernah berbisnis kek, bodo amat, betul ya? Terserah gitu ya. Jadi kalau kamu laku, kamu bisa balik lagi, kalau enggak kamu laku, ya nggak tahu, terserah gitu. Nah, tapi kalau kami, insya Allah setiap teman-teman beli di kami pun bertanggung jawab untuk mengajarkan teman-teman. Kakak gimana jual ini sudah misalnya udah beli, udah, oke, sudah terima barangnya, sudah. Kakak gimana? Udah punya bayangannya mau dijual ke siapa? Belum. Oke, aku kasih tahu ya Kak. Kakak jualan begini-begini, ke sini. Itu gimana Kak? Oke, cara nawarinya begini-begini Kak, gitu. Jadi biar orang itu percaya, biar orang itu yakin. Kemudian terus gimana? Ya udah tinggal jualin. Kakak bisa jual nanti per 1 botol atau per 3 botol, tergantung sakitnya. Kalau dia sakitnya berat, kakak coba dulu 1 botol, kemudian dan seterusnya. Jadi kita memang di sini jual beli putus, tapi insya Allah pembinaan tidak akan pernah putus. Salah satu program unggulan kami teman-teman adalah ada pembinaan dini hari. Kita belajar juga dokter dan sama owner atau foldernya itu di setiap jam kami dini hari 3 pagi. Ada nggak bisnis di luar sana? Nggak ada. Di sini visinya adalah supaya teman-teman selain kami juga teman-teman belajar tentang ilmu ya, belajar tentang jualan, belajar tentang macam-macam, tentang kesehatan, tapi kami juga mendidik, mengkader teman-teman supaya teman-teman biasa dengan sholat tahajudnya minimal seminggu sekali, setahun sekali, minimal seminggu 1 kali. Itu adalah salah satu program unggulan kami dengan adanya belajar di dini hari. Nanti jadi kakak sekarang misalnya join, bergabung, insya Allah nanti program apapun yang ada di kami, kelas apapun yang ada di kami, insya Allah teman-teman bisa ikut seperti itu ya. Oke, Bu Asih, kira-kira mau ambil yang berapa, paket berapa? Bu Asih Makassar nih Bu. Makassarnya di mana ini Bu Asih? Iya, Kota Makassar Mbak. Oh di kota, Masya Allah. Kami Iya. bisa sering juga ke Makassar kita. Kebetulan almarhumah mertua saya sempat konsumsi dan jadi member BP dulu Mbak. Oh gitu, berarti sekitar 2 tahunan. Aku juga konsumsi sih. Anak gitu, saya juga. Iya. Oke, kalau sudah konsumsi berarti sudah kenal ya. Oke, Iya, teman, benar. baik itu aja. Betul. Oke, nanti boleh kita lanjut di personal ya. Nah, teman-teman tadi kan ada yang ngajak teman-teman untuk ikut Zoom ini ya. Silahkan nanti tanya detail kepada yang ngajak ya. Boleh tanya-tanya detail kepada yang ngajak. Insya Allah juga nanti saat teman-teman bergabung akan ketemu sama saya dan akan ketemu dengan founder, akan ketemu juga dengan praktisi kesehatan, para dokter ya yang akan memberikan sharing-sharing tentang kesehatan secara gratis kepada kita semua. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk sharing-sharing pada siang hari ini. Saya lanjutkan kepada host Pak Asep, silakan. Oke, terima kasih Mbak Aini sudah memberikan ilmunya untuk kita semua ya. Insya Allah ini menjadi salah satu solusi kita untuk menambah pendapatan. Ya, alhamdulillah di sini rata-rata guru ya yang memiliki pendapatan. Insya Allah impian-impian yang Bapak Ibu guru miliki insya Allah bisa tercapai, terwujud ya, dengan insya Allah kita menjadi teacherpreneur, yaitu guru yang memiliki usaha atau entrepreneur. Baik Bapak Ibu, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan silakan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi admin atau yang mengajak Bapak Ibu mengikuti acara ini. Insya Allah nanti ketika Bapak Ibu sudah gabung, insya Allah nanti akan bertemu di kegiatan pembinaan-pembinaan yang ada. Baik, langsung saja. Terima kasih karena waktunya sudah cukup siang. Kita akhiri saja acara kita dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Insyaallah ketemu lagi di acara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.